wilayah Priangan Timur, tepatnya di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, terdapat sebuah danau yang menyimpan kisah panjang tentang sejarah dan kepercayaan masyarakat Sunda. Danau itu dikenal dengan nama Situ Lengkong. Airnya yang tenang dan lanskap alam yang mengelilinginya menjadikan tempat ini bukan hanya sekedar destinasi alam, tetapi juga ruang sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah danau ini, terdapat sebuah pulau kecil yang sejak lama dipercaya sebagai pusat kehidupan kerajaan Panjalu pada masa lampau. Dari tempat inilah muncul sebuah kisah tentang seorang raja yang hingga kini namanya masih dikenang oleh masyarakat, Prabu Borosmora. Nah, Panjalu ini dulunya adalah kerajaan yang dipimpin oleh Eyang Permana Dewi. Panjalu itu adalah disebabkan dua keturunan, yaitu dua keturunan dari keturunan Gunung Sawal dan keturunan Gunung Bitung. Dari keturunan Gunung Sawal yaitu Rangga Gumilang menikah dengan keturunan Gunung Bitung yaitu Eyang Permana Dewi. Nah di sana baru disebut Panjalu. Nah, kerajaan Panjalu. Kenapa disebut Panjalu? Karena yang menjadi ratunya adalah istri. Panjalu itu bahasa Sunda asli. Ada dua makna, yaitu pan dan jalu. Pan itu papan di atas, istri di atas, jalu di bawah. Nah, lama ya Panjalu itu dipimpin oleh Eyang Permana Dewi. Nah, Eyang Permana Dewi mempunyai keturunan yang meneruskan kerajaan Panjalu, yaitu Eyang Lembu Sampulur I. Nah, Eyang Lembu Sampulur I wafat dimakamkan di Gunung Tilu, Kupayung Agung. Nah, dari Eyang Lembu Sampulur I diberikan kerajaan kepada Eyang Cakradewa. Eyang Cakradewa paling lama jadi Raja Panjalu. Dan waktu beliau menjadi Raja Panjalu, Panjalu itu menjadi sumbur makmur Gemah Ripah Loh Jinawi. Ya. Reaketan, reaketon, bro di juru, bro di panto. Ya. Ngalayah di tengah imah, itu bahasa Sunda. Ya. Ya. Sepi paling towong rampong. Ya. Alhamdulillah Eyang Cakradewa mempunyai anak 6. Yang ke-1 anaknya yaitu Eyang Lembu Sampulur II. Nah, yang kedua Eyang Borosmora. Eyang Lembu Sampulur II nggak lama jadi Raja Panjalu. Beliau pindah ke Tatar Sumedang dan menurunkan keturunan di Sumedang dan wafat dimakamkan di Gunung Tampomas. Untuk penggantinya yaitu anak yang kedua. Tetapi Eyang Cakradewa tidak begitu langsung Eyang Borosmora diistrikan menjadi ganti Eyang Lembu Sampulur II. Nah, Eyang Borosmora kepada dari bapaknya Eyang Cakradewa kepada Eyang Borosmora sebelum menjadi Raja Panjalu, beliau disuruh oleh Eyang Cakradewa harus mencari ilmu dulu. Padahal ilmu Eyang Borosmora sudah penuh ya. Nah, tetapi kenapa? Ya, Eyang Cakradewa sudah tahu ya bahwa beliau bijaksana. Makanya sebelum beliau dijadikan Raja Panjalu, beliau disuruh mencari ilmu dulu. Ilmu apa? Ilmu yang sejati. Maksudnya ilmu yang sejati menurut Eyang Cakradewa yaitu ilmu yang bisa menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhir zaman. Nah, sebelum beliau pergi mencari ilmu sejati, Eyang Borosmora diberi gayung bolong oleh bapaknya. Yaitu di mana nanti pulang ke Panjalu lagi harus membawa air di gayung bolong dengan tidak bocor. Alhamdulillah Eyang Borosmora sebelum berangkat mohon doa restu dari bapaknya. Belum berangkat mencari ilmu yang sejati. Di Pulau Jawa beliau ya orang-orang yang ilmunya tinggi didatangi dan diberi dimohon petunjuk untuk mencari ilmu yang sejati. Tapi Eyang Borosmora nggak cocok. Ya, ilmu yang diberikan oleh orang-orang yang ilmunya tinggi tidak cocok, yaitu ilmu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhir zaman. Setelah apalagi beliau membawa air di gayung bolong. Ya,
bocor lagi, bocor lagi. Nah, setelah itu beliau sudah capek, beliau mujasmedi. Kalau sekarang mah tapakur. Nah, di sana Eyang Borosora sedang mujasmedi, ada petunjuk harus pergi ke Mekah. Dan langsung Eyang Borosora pergi ke Mekah, dan di Mekah bertemu dengan seorang kakek-kakek. Ternyata kakek-kakek itu adalah Eyang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pada tahun berapa? Pada tahun 650 Masehi ini menurut sejarah Panjalu. Nah, beliau menghadap kakek itu dan beliau menceritakan bahwa beliau sedang mencari ilmu yang sejati. Alhamdulillah oleh Eyang Sayyidina Ali beliau diterima dan langsung beliau dibawa ke tempat Eyang Sayyidina Ali. Nah, di sana Eyang Borosora diislamkan oleh Eyang Sayyidina Ali pada tahun 650 Masehi. Nah, setelah beliau diislamkan, Eyang Borosora belajar agama Islam. Gurunya dari Eyang Sayyidina Ali. Nah, bertahun-tahun Eyang Borosora belajar agama Islam. Dan setelah cukup, beliau pulang lagi ke sini, ke Panjalu. Karena di Panjalu oleh Eyang Cakradewa ditunggu untuk menjadi ganti Raja Panjalu. Dalam cerita sejarah dan tradisi lisan masyarakat Panjalu, Prabu Borosmora dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perjalanan sejarah daerah ini. Ia merupakan raja yang memimpin Panjalu pada masa ketika wilayah Sunda mengalami berbagai perubahan budaya dan kepercayaan. Kisah perjalanan hidup Borosmora sering diceritakan sebagai perjalanan seorang pemimpin yang mencari pengetahuan dan kebenaran. Perjalanan tersebut tidak hanya mengubah dirinya sebagai seorang raja, tetapi juga membawa pengaruh besar bagi masyarakat yang dipimpinnya. Sejak masa itulah, nama Prabu Borosmora menjadi bagian dari identitas sejarah Panjalu. Setelah beliau diislamkan, Eyang Borosora belajar agama Islam. Gurunya dari Eyang Sayyidina Ali. Nah, bertahun-tahun Eyang Borosora belajar agama Islam. Dan setelah cukup, beliau pulang lagi ke sini, ke Panjalu. Karena di Panjalu oleh Eyang Cakradewa ditunggu untuk menjadi ganti Raja Panjalu. Sebelum beliau pulang ke Panjalu, beliau diberi cenderamata oleh Eyang Sayyidina Ali. Apa cendeраmatanya? Yaitu pedang, cis, dan seperangkat alat kehajian, kain ihram. Sambil diberi tambahan nama, yaitu Eyang Syekh Abdul Iman, karena sudah Islam. Karena beliau membawa gayung bolong dari sini, yang oleh bapaknya harus membawa air di gayung bolong tidak bocor, maka Eyang Borosora mohon petunjuk dari Eyang Sayyidina harus dari mana membawa air di gayung bolong. Eyang Borosora diberi petunjuk pergi ke Sumur Jangjam. Nah, di sana Eyang Borosora pergi ke Sumur Jangjam dan gayung bolong disiupkan di Sumur Jangjam. Dengan kekuasaan Allah, dengan kemurahan Allah, air Jangjam di gayung bolong tidak bocor. Selanjutnya Eyang Borosora pulang ke Panjalu ke sini. Alhamdulillah, kerajaan waktu itu di Karangluhur. Eyang Cakradewa masih ada. Menunggu anak yang sedang mencari ilmu. Nah, setelah datang ke Panjalu, ke kerajaan, Eyang Borosora menghadap Eyang Cakradewa bahwa yang diperintahkan mencari ilmu yang sejati itu adalah ilmu agama Islam yang bisa menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhir zaman. Air di gayung bolong yang tidak bocor adalah air Jangjam. Alhamdulillah, setelah itu Eyang Borosora langsung dilantik menjadi ganti bapaknya, yaitu Raja Panjalu. Nah, setelah dilantik beliau menjadi Raja Panjalu, beliau melaksanakan syariat agama Islam, yaitu sembahyang yang 5 waktu. Nah, bekas sembahyang beliau ada batu panjang. Sekarang batu panjang ada di sudut di sini di Bumi Alit. Itu sudah diteliti oleh ahli-ahli sejarah, ya. Kita mah tidak tahu, tapi oleh ahli sudah ada. Nah, setelah itu Eyang Borosora diperintahkan lagi oleh bapaknya harus memindahkan kerajaan
dari Karangluhur ke Pasir Jambu. Pasir Jambunya jadikan keraton, legok jambunya harus dibendung. Air jam-jam dari Mekah campurkan di legok jambu yang sudah dibendung, yang sekarang menjadi Situ Panjalu, yang luasnya 70 hektar sekarang. Ya. Nah, Pasir Jambunya jadikan keraton, yang luasnya adalah di tengah danau itu 9,25 hektar. Nah, dipakai kerajaan di sana. Nah, jadi Situ Panjalu itu bukan situ alam, tapi menurut sejarah Panjalu adalah situ yang dibuat oleh Eyang Borosmora. Nah, yang bermanfaat bagi seluruhnya. Nah, setelah itu Eyang Borosmora nggak lama jadi Raja Panjalu. Kenapa? Beliau misinya ingin siar agama. Jadi tidak ingin jadi raja, jadi ingin siar agama. Nah, sebelum beliau siar agama, beliau punya anak dua. Yaitu yang ke satu Eyang Haryang Kuning, yang kedua Eyang Haryang Kancana. Sebelum beliau berangkat menyebarkan agama Islam, beliau menyerahkan kerajaan kepada anak yang pertama, yaitu kepada Eyang Haryang Kuning. Setelah tua, beliau pulang lagi ke sini, ke Panjalu, ke kerajaan. Nah, sebelum wafat, beliau amanah. Amanahnya begini, siapa saja besok lusa anak cucuku ingin jarah kepadaku, tidak perlu mencari kuburan atau pemakamanku, tapi cukup dengan melihat benda-benda pusaka peninggalanku, cermata dari Eyang Sayyidina Ali yang disimpan di Bumi Alit. Nah, sekarang Bumi Alit ada di sini. Itu amanahnya. Kalau ada yang menanyakan, Eyang Borosmora di mana dimakamkannya? Dirahasiakan. Ada yang menyelusuri benda-benda pusaka dari yang sini, ada yang menyelusuri, ada yang mempunyai sejarah khusus. Ada bukunya dari Eyang Sayyidina Ali, yaitu Eyang Sayyidina Ali mempunyai murid, yaitu dari timur jauh, ya, tetapi ternyata tidak jauh dari sini, yaitu yang catatannya beliau diberi cenderamata oleh Eyang Sayyidina Ali, itu pedang, cis, dan seperangkat alat kajian. Itu diselusuri oleh cucunya Eyang Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Syekh Fadil, datang ke sini menyatakan bahwa apa benar, ternyata beliau benar ke sini dan melihat cenderamata dari Eyang Sayyidina Ali. Beliau menangis di sini. Ya, itu Eyang Syekh Fadil dari Turki, ya, udah datang ke sini menyusuri bahwa beliau mempunyai sejarah, ya. Ada seorang murid Eyang Sayyidina Ali dari timur jauh. Ternyata ya Eyang Borosmora. Alhamdulillah, itu ini kenyataannya. Setelah masa pemerintahannya berakhir, warisan Prabu Borosmora diteruskan oleh para keturunannya. Dalam cerita masyarakat Panjalu, salah satu anak yang sering disebut adalah Haryang Kencana. Ia dikenal sebagai putra kedua Prabu Borosmora. Nama Haryang Kencana kemudian menjadi bagian dari cerita sejarah Panjalu, terutama karena tempat peristirahatan terakhirnya yang hingga kini masih dihormati oleh masyarakat. Makam Haryang Kencana berada di kawasan yang memiliki hubungan erat dengan Situ Lengkong dan pulau yang berada di tengah danau tersebut. Berbeda dengan banyak tempat ziarah lain yang dapat dicapai melalui jalan darat, perjalanan menuju makam Haryang Kencana memiliki cara yang unik. Untuk mencapai lokasi makam, para peziarah harus menyeberangi Situ Lengkong menggunakan perahu. Perjalanan ini biasanya dimulai dari tepi Danau Panjalu. Perahu-perahu kayu kecil menjadi satu-satunya sarana untuk menuju pulau di tengah danau. Selama perjalanan, suasana danau yang tenang menciptakan pengalaman yang berbeda bagi setiap orang yang datang. Perjalanan singkat ini tidak hanya sekedar menyeberang danau. Bagi sebagian orang, perjalanan tersebut
menjadi simbol perjalanan menuju sejarah Panjalu yang telah berlangsung ratusan tahun. Setelah menyeberangi danau, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak di dalam kawasan pulau. Pepohonan besar dan suasana yang tenang menciptakan atmosfer yang berbeda dari kehidupan di daratan. Di tempat inilah makam Haryang Kencana berada. Bagi masyarakat Panjalu, tempat ini bukan hanya sekadar situs sejarah. Ia menjadi simbol hubungan antara generasi sekarang dengan para leluhur yang pernah hidup dan membangun wilayah ini. Sebagian pengunjung datang untuk berziarah, sementara yang lain datang untuk mengenal lebih dekat sejarah Panjalu. Jadi Panjalu ini dibagi 3 zaman. Ke satu zaman kebataraan, yaitu dari Permanadewa ke atas saudara. Dari Permanadewi sampai kepada yang Cakradewa, yaitu zaman Sunda Wiwitan. Nah, dari Eyang Borosngora ke sini zaman Islam. Jadi dibagi 3 itu ya Panjalu itu. Ini menurut sejarah Panjalu. Ya, saya ke semuanya juga sejarah tiap-tiap daerah tadi sudah mempunyai sejarah masing-masing. Saya sebarkan sejarah Panjalu. Jadi menurut sejarah Panjalu, Islam ke Panjalu itu paling depan. Tahun 650 Masehi yang dibawa oleh Eyang Borosngora. Ini sejarah Panjalu. Mau percaya silahkan. Nggak percaya, nggak memaksakan. Itu saja ya. Jadi Eyang Borosngora menyebarkan agama Islam itu terutama di Jawa Barat, Sumatera, dan Kalimantan. Itu saja. Metode dakwahnya masing-masing punya metode ya. Gitu. Ya. Jadi sejarah Panjalu itu maksudnya tiap-tiap sejarah atau tiap-tiap kegiatan ada buktinya. Contoh aja ya sini. Eyang Borosngora diislamkan oleh Ayosina, diberi cenderamata, ada buktinya ini. Eyang Borosngora menjadi Raja Panjalu ya, dan beliau melaksanakan syariat agama Islam, ada buktinya. Eyang Borosngora ada jasanya membuat situ Panjalu, yaitu situ Lengkong yang tadinya asalnya jadi legok jambu, ada buktinya. Nah, itu jadi banyak peninggalan masjidnya nggak ada ya. Jadi kalau kan dulu itu kerajaan juga dari batu-batu aja. Jadi kalau peninggalan masjidnya sampai sekarang cuman ada masjid di Kayet. Di sana sekarang sudah dibangun kuburan ya, terus tempat ziarah, terus ada masjid dan lain-lain di sana. Jadi tiap itu disediakan masjid. Seperti sini juga ada masjid ya. Di danau ada masjid. Juga itu ada masjid tempatnya itu. Kalau menurut sejarah Panjalu tadi ya, Siliwangi itu pada tahun 450 ini ya. Tapi kalau beda itu ada sejarah masjid. Pada tahun 450 Masehi ya. Ke sana. Ini menurut catatan di sejarah Panjalu. Panjalu juga waktu itu kan ada Panjalu tadi menjadi kerajaan pada tahun kira-kira pada tahun 400 yang dipimpin oleh Eyang Permanadewi yang disebut Panjalu. Kira-kira itu tahun 450 Masehi yang disebut Sunda Wiwitan itu. Yaitu karena Panjalu itu disebut Sunda Wiwitan karena Panjalu itu mempunyai 2 makna, yaitu Pan dan Jalu. Pan itu istri yang menjadi Raja Panjalu. Jalu di bawah gitu. Situ Lengkong, pulau di tengah danau, serta kisah tentang Prabu Borosngora dan Haryang Kencana menjadi bagian dari sejarah yang terus hidup di Panjalu. Melalui perjalanan sederhana dengan perahu,
masyarakat dan para pengunjung dapat menyusuri jejak masa lalu yang masih terjaga hingga hari ini. Di tempat ini, sejarah tidak hanya disimpan dalam cerita. Ia hadir dalam alam, dalam perjalanan, dan dalam ingatan masyarakat yang terus menjaga warisan leluhur mereka. Panjalu pun tetap menjadi saksi bisu perjalanan panjang sebuah peradaban di tanah Sunda.